Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang pemain basket berbakat, namun ia masih memiliki usia yang terlalu muda. Dengan ambisi dan tekadnya yang kuat, orang tuanya melakukan banyak cara supaya ia mendapatkan tim yang layak yang mampu membantunya berkembang. Kisah ini dikemas dalam sebuah film dengan judul Amateur yang dirilis pada tahun 2018. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat Theron bermain basket pada jam istirahat. Belum selesai melakukan permainan, jam istirahat malah usai sehingga ia pun langsung masuk ke kelas. Saat itu jadwalnya pelajaran matematika tentang probabilitas. Gurunya memberi contoh tentang peluang Theron diterima di NBA. Theron pun merekam pelajaran itu. Ada 500.000 pemain SMA, 150.000 senior, 18.000 pemain mahasiswa, 4.000 mendapat beasiswa dan 60 jadi pemain NBA. Alih-alih memperhatikan pelajarannya, Theron lebih memilih memikirkan caranya supaya bisa bermain di NBA. Malam harinya, orang tua Theron telat menjemputnya sehingga ia harus pulang berjalan kaki. Untungnya, orang tuanya berhasil menemukan Theron di jalan. Ibu Theron memberitahu Theron kalau ayahnya juga sedang tidak baik yang membuatnya lupa menjemput Theron. Sesampainya di rumah, Theron membuka rekamannya tadi, kemudian ia mempelajarinya dengan menggunakan balok. Esok harinya, Theron mengikuti pertandingan basket. Saat itu, ia bermain bersama timnya Riverside. Saat Theron memainkan aksinya, ayahnya merekam permainan Theron dan menguploadnya di sosial media. Karena Theron sudah menunjukkan kehebatannya, ia pun selalu dikelilingi oleh pemain lain supaya tidak punya celah untuk mencetak skor. Hari itu pun timnya harus menerima kekalahan. Seusai pertandingan, Theron masih berlatih dengan ayahnya di lapangan. Menurut ayahnya, Theron masih tergolong pemain yang lemah, karena Theron tidak bisa lepas dari kepungan pemain lain saat bertanding tadi. Sehingga, ayahnya mengajarkan Theron untuk menggunakan kekuatannya untuk menghindar dari pemain lain. Tak lama, Theron dihampiri oleh Byron dari Liberty United Prep. Ia menyampaikan ketertarikannya pada Theron dan memuji permainannya. Setelah itu, Theron disuruh bersiap sembari menunggu ayahnya mengobrol dengan Byron. Malam harinya, Theron memutar rekaman video peluang masuk NBA. Kemudian, ibunya masuk lalu memuji Theron yang sedang belajar. Ibu Theron memang sangat mendukung akademik Theron, sedangkan ayahnya mendukung Theron yang sangat menyukai basket. Hari itu, Theron menjumpai ayahnya sedang menerima panggilan. Karena penasaran, ia menanyakan apa yang ayahnya lakukan. Namun, ayahnya malah menyuruh Theron untuk giat berlatih saja dan ayahnya akan melakukan segala hal supaya Theron mendapat tim yang terbaik. Malam itu, Theron sedang berlatih sendirian di lapangan. Ia mendengarkan musik di telinganya sambil memasukkan bola kering. Saat membalikan badan, Theron menjumpai seseorang sedang menghampirinya. Orang itu adalah pelatih Gaines dari Liberty Prep. Saat pelatih itu datang, hal pertama yang dibicarakannya adalah skor tim basket Theron yang buruk, yaitu 0-6. Ia pun menawarkan Theron untuk bergabung dengannya. Dengan kemampuan yang Theron miliki, mungkin akan membuat Theron mendapatkan skor 10-1 dan bisa keliling di negaranya sendiri. Mendengar itu, Theron menimpali kalau ia mungkin harus meninggalkan kedua orang tuanya juga. Setelah itu, si pelatih menunjukkan sebuah foto pemain basket. Ia menceritakan pada Theron kalau dulu ia juga menemuinya di lapangan seperti ini dan kini orang itu sudah berhasil menjadi pemain NBA. Menurut si pelatih, memiliki kemampuan hebat dan giat berlatih saja tidak cukup. Theron harus mempunyai koneksi yang bagus juga. Si pelatih juga membujuk dengan menyebutkan nominal gaji yang mungkin Theron dapatkan saat bergabung dengan timnya. Si pelatih pun menanyakan pada Theron hal apa yang akan ia lakukan jika punya banyak uang. Theron pun menjawab akan membahagiakan orang tuanya dengan membuatkan gazebo di belakang rumahnya. Mendengar itu, si pelatih menyemangati Theron dengan mengatakan, "Kalau begitu, bahagiakanlah orang tuamu." Si pelatih lantas pergi begitu saja.
Namun Theron segera memanggilnya karena ia mulai minat dengan tawarannya. Setelah itu si pelatih menyuruh Theron untuk memasukkan 50 bola kering. Setelah selesai, ayah Theron datang. Sepertinya ayah Theron sudah mengatur semua ini. Akhirnya si pelatih menyuruh Theron untuk meyakinkan ibunya dan si pelatih pun akan membantunya dengan memainkan perannya. Sesampainya di rumah, si pelatih langsung menawarkan program di Liberty Prep ke ibu Theron. Ia menawarkan beasiswa pada Theron untuk bergabung di tempatnya. Ia juga memberitahu fasilitas yang akan Theron dapatkan. Belum lagi, Liberty Prep terhubung ke Bishop Antonio, sebuah sekolah country day elite untuk bidang akademisnya. Meskipun demikian, ibu Theron masih khawatir karena Liberty Prep ini untuk anak SMA, sedangkan anaknya masih usia 14 tahun. Mendengar itu, pelatih memberitahu kalau Theron sudah bermain dan berbakat, karenanya ia memiliki kesempatan ini. Ibu Theron memiliki banyak kekhawatiran lain seperti tempat yang begitu jauh, disatukan dengan senior, kekurangan Theron yaitu diskalkulia dan buta angka. Mendengar itu, Theron beraksi meyakinkan ibunya. Ia memberitahu kalau di sekolah itu memiliki hal yang ia butuhkan, tutor langsung dan kurikulum yang cocok dengannya. Ia juga meyakinkan kalau itu yang ia inginkan. Mendengar itu dari Theron, ibunya memberi syarat kalau Theron harus diterima di universitas dewasa nanti. Malam berikutnya, Theron dijemput oleh pelatih Curtis. Mulai malam itu, Theron akan tinggal di asrama. Sesampainya di asrama, Theron sedikit terkejut melihat asrama yang berantakan. Namun pelatihnya meyakinkan Theron kalau ia akan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar hotel yang mewah. Setelahnya, Theron diantar ke kamarnya. Saat itu, semua orang sudah tertidur, bahkan saat Theron masih menata barangnya, salah satu teman kamarnya meminta Theron mematikan lampu kamarnya. Turn it the fuck off. Pagi harinya, semua orang di asrama bersiap pergi untuk latihan pagi. Beberapa mulai menyapa Theron, namun seseorang di antaranya malah mencurigai Theron karena ia berhasil masuk padahal usianya masih muda. Tak hanya sampai di situ, orang itu membuli Theron dengan menyuruhnya membawa tasnya ke tempat latihan. Sesampainya di gimnasium, Theron mulai melakukan serangkaian pelatihan, lalu setelahnya mandi bergilir dengan teman-teman lainnya. Saat gilirannya tiba, ia melihat jadwal pelajaran untuk sekolahnya. Lantas, ia terburu-buru karena kelasnya sudah dimulai. Selesai bersiap, Theron kebingungan mencari kelasnya. Tak lama, ia mendapat telepon dari orang tuanya, ia pun menceritakan situasinya. Kemudian, Petrus keluar dari ruang latihan. Theron pun bertanya lagi letak kelas berikutnya. Petrus pun memberitahu letak kelas Theron. Ia juga memberitahu Theron kalau ia tidak perlu mengambil kelas itu. Ia bisa menggantinya dengan kelas daring atau makalah. Tim akan cari bantuan agar atletnya tetap lulus sekolah. Jadi sebaiknya Theron fokus pada pertandingan yang akan dilaksanakan malam itu. Sebelum pertandingan, semua anggota bersiap di ruang ganti. Tak lama, pelatih memberikan sepatu untuk Theron. Lalu ia juga memberikan seragamnya. Namun kini Theron harus berganti nomor karena nomor 1 sudah digunakan oleh pemain lain. Kini Theron mengenakan baju dengan angka kosong. Pertandingan dimulai, Theron masih menunggu gilirannya untuk main. Tak lama, giliran Theron memasuki lapangan. Ia langsung mengambil bola dan hampir saja memasukkan bola kering, namun berhasil ditangkis oleh lawannya. Setelahnya, permainan tidak pernah baik untuk Theron. Ia berkali-kali tidak memiliki kesempatan merebut bola, bahkan ia sampai terjatuh karena kekuatannya masih kalah jika dibandingkan dengan lawannya. Setelah permainan berakhir, Theron mendapat evaluasi. Mungkin Theron belum tahu, tapi di liga ini semua orang sudah tahu Eurostep. Untuk itu, Theron berhasil dihentikan dengan mudah saat pertandingan tadi. Untuk mengatasi itu, Theron diajarkan trik baru yaitu travel back. Theron pun langsung mempraktikannya. Setelah itu, Theron menanyakan tentang permainan 3 point. Lalu, ia izin berlatih lebih lama di lapangan itu karena menurut peraturan, lapangan itu memiliki jadwal latihan tersendiri. Setelah selesai latihan, Theron kembali ke asrama bersama pelatihnya. Sesampainya di kamar, teman kamarnya mengolok-olok Theron karena sama sekali tidak membantu di pertandingan tadi.
Beberapa hari kemudian, seluruh tim berangkat untuk bertanding lagi. Sesampainya di tempat tujuan, Anton kembali memperlakukan Theron seperti pesuruh. Namun kini Theron tidak hanya tinggal diam. All season long. Saat di ruang ganti, Anton membuat keributan. Ia menuduh Theron menyembunyikan tasnya. Lantas Theron dengan santai terus berjalan ke depan pelatihnya. Ia pun menjawab kalau ia melihat tas yang tertinggal di bagasi mobil dan itu kemungkinan tasnya. Mengetahui itu, Anton segera berlari mengambil tasnya. Pertandingan dimulai, Theron langsung bermain di babak ini. Ia mulai menjalankan aksinya dengan sangat memukau. Pada babak ini, Theron berhasil menunjukkan kemampuannya. Babak berakhir, Theron menyampaikan kecemasannya saat bermain. Rupanya, ia tidak bisa membaca papan angka. Ia tidak bisa mengetahui kapan waktu menyerang. Karena hal itu, pelatih membantunya dengan menghitung angka. Pertandingan pun berjalan mulus untuk Theron. Pelatih juga sangat bangga setelah melihat operan yang Theron lakukan. Bagaimanapun, Theron dianggap sangat hebat karena memiliki kemampuan itu di usianya yang baru 14 tahun. Persiapan pertandingan selanjutnya, Theron berlatih di level yang berbeda. Ia mulai belajar serangan dari luar dan dalam. Pelatih mulai menyusun strategi permainan untuk Theron. Ia akan berada di posisi 2. Ia bertugas melindungi Anton di posisi 1 yang akan menjadi scoring guard. Ia akan bermain dengan sebutan angka, ganjil ke kiri dan genap ke kanan. Setelahnya, pelatih memberi contoh pada Theron. Ia juga membekali Theron sebuah buku strategi. Theron mulai membuka halaman tiap buku lalu melihat ke lapangan dan terus berulang. Malam harinya Theron berlatih lagi. Ia menggunakan buku, pensil, dan blok diagram untuk mempraktikannya. Namun di tengah-tengah belajar, Theron malah diganggu temannya. Esok harinya, Theron bertanding kembali. Ia terlihat tidak yakin saat memulai pertandingan dan benar saja ia membuat masalah dengan salah menentukan arah, sehingga menguntungkan tim lawan. Seusai pertandingan, malam harinya ia pulang ke rumah orang tuanya. Keesokan harinya, ia berlatih lagi dengan ibunya. Ia memberitahu masalah yang ia miliki lalu menyelesaikan apa yang belum dikuasainya. Pertandingan berikutnya, Theron meminta kesempatan lagi pada pelatihnya. Si pelatih pun memberikan kesempatan itu pada Theron. Ia menempati posisi 2 lagi dan kali ini ia tidak mengecewakan pelatih lagi. Babak berikutnya, Theron dan temannya adu pendapat tentang strategi apa yang akan digunakan. Bahkan pelatih menghentikan perdebatan mereka. Pertandingan kali ini juga berjalan sempurna. Theron sudah lolos di level permainan ini. Setelah pertandingan, Theron ditawari untuk diliput di televisi oleh salah satu media. Kini tim Liberty menempati peringkat 25 dan Theron menempati peringkat nasional. Di sosial medianya, Theron mulai terkenal dan memiliki banyak pengikut. Setelah pertandingan itu, Theron pulang ke kamarnya. Ia melihat ayahnya sedang tidur di kamarnya. Karena sering tugasnya, ayahnya sampai mengira kalau ia lupa menjemput Theron. Esok harinya, Theron bertanya pada ibunya masalah yang terjadi pada ayahnya. Sebelumnya, ayah Theron pernah mengalami kecelakaan di bagian kepala yang membuatnya kadang linglung dan sulit mengingat sesuatu. Hal ini membuat ayah Theron sering kehilangan pekerjaan. Hari itu pun Theron berbincang dengan ayahnya. Ia menyuruh ayahnya untuk melakukan pengobatan lagi. Ayahnya jelas menolak itu karena ia yakin kalau penyakitnya tidak akan bisa disembuhkan. Pada akhirnya Theron juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk ayahnya. Hari itu Theron kembali ke asrama. Ia langsung mendatangi kepala pelatih untuk memintanya merekrut ayahnya sebagai asisten pelatih. Awalnya, kepala pelatih menolak itu dengan alasan tidak memiliki budget. Namun Theron meyakinkan lagi kalau ayahnya lah alasannya berada di tempat ini. Mendengar itu, kepala pelatih pun merekrut ayah Theron. Pada pertandingan berikutnya, ayah Theron sudah menjadi asisten pelatih.
Hari itu Teron bermain dengan sangat baik, timnya juga menang. Namun ayahnya malah memprotes Teron karena di pertandingan tadi bukan ia yang memasukkan bola ke ring. Teron sendiri membela dengan mengatakan yang penting timnya menang. Ayah Teron bersikeras kalau seharusnya Teron yang mencetak poin, bagaimanapun ia harus menarik perhatian dunia dan mencari keuntungan lebih. Malam harinya, Teron menghadap pelatih. Ia diberitahu kalau ia diberi surat dari NCAA. Ia diberi beasiswa untuk kuliah di sana. Namun, menurut pelatihnya, ia tidak boleh ambil tawaran itu. Ia harus menolak semua tawaran agar nilainya lebih mahal. Bagaimanapun mereka membutuhkan uang. Si pelatih juga menegaskan kalau Teron hanya perlu mendengarkan saja. Teron pun berusaha memahami pelatih. Ia berpamitan pergi dan meminta surat undangannya untuk ia simpan sebagai kenang-kenangan. Di kamar, ia menunjukkan undangan yang ia bawa pada teman sekamarnya. Ia juga sama mendapatkan tawaran beasiswa. Besoknya, teman sekamar Teron itu melakukan konferensi pers untuk mengumumkan kampus mana yang akan ia ambil. Ia memilih tech. Siang harinya, Teron berlatih dengannya di gym. Ia menanyakan alasannya memilih tech. Menurut temannya, ia hanya memilih yang menguntungkan dirinya. Bagaimanapun menurutnya mereka tidak bermain untuk pelatih, untuk NBA, untuk negara, ataupun untuk diri sendiri. Mereka bermain untuk mereka yang mensponsori mereka. Suatu hari, Teron mendapatkan telepon dari ibunya. Ia ditanyai terkait mendapat nilai B untuk matematika. Karena itu, ia meminta merubah jadwal kelasnya, namun sayangnya tidak bisa. Ia juga tidak diperbolehkan untuk melewatkan rangkaian latihan satupun karena akan menghadapi pertandingan. Esok harinya, Teron mendapatkan kelas untuk menyelesaikan ujian. Di tengah-tengah kelas, ibunya malah datang. Ibu Teron memprotes pada pelatih karena sistem yang Teron dapatkan. Secara langsung, ia melihat seseorang mendapat kunci jawaban untuk ujian. Ia merasa cara ini salah dan bukan cara seperti itu yang ia inginkan. Ibu Teron memang ingin Teron diterima di universitas, namun caranya tidak boleh begitu. Mendengar itu, pelatih memberitahu kalau Teron kini seorang atlet berbakat. Ia memiliki komitmen atletik 60 jam seminggu dan ia akan menghasilkan jutaan dolar di usia remajanya kalau ia bermain, jadi ia meminta ibunya untuk menghargai hal ini juga. Hari pertandingan pun tiba. Liberty hampir saja diambang kemenangan, namun 1 detik terakhir tim ini gagal mencetak poin. Seusai pertandingan, pelatih tim lawan sedang mengobrol dengan ayah Teron. Keributan antar pelatih pun hampir terjadi karena pelatih lawan memuji Teron. Setelah selesai bersiap, Teron mendengar suara keributan yang menyebut nama dirinya. Ia pun mendekati sumber suara itu, kemudian menjumpai ayah dan pelatihnya sedang berdebat. Saat itu, Teron sedang melakukan siaran langsung. Ia pun merekam perdebatan itu. Saat itu, pertama kalinya Teron mengetahui kalau dirinya dijual oleh ayahnya supaya bergabung dengan tim. Dan kini, ayah Teron mencoba mengambil Teron lagi dari program pelatihnya. Teron mungkin melakukan kesalahan besar karena sudah menyebarkan peristiwa itu di siarannya. Ia bisa saja tidak bermain basket lagi dan pelatihnya juga mungkin akan dipecat. Namun, ia mengetahui kenyataan yang tidak ia ketahui selama ini. Setelah kejadian siaran Teron, ia tidak boleh bermain lagi di tim Liberty karena kehilangan kelayakan bermain. Begitu pula dengan pelatihnya, ia kehilangan pekerjaan. Orang tua Teron menjual rumah dan akan pindah. Ayah Teron juga tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lagi. Surat tagihan berdatangan ke rumah. Saat itulah Teron menyadari bahwa yang dilakukan ayahnya adalah demi keluarganya sendiri. Menyadari itu, Teron mendatangi pelatihnya. Ia memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan mereka dari situasi saat itu. Suatu malam, Teron memanggil kedua orang tuanya. Ia mengajak mereka bertemu pelatih untuk membicarakan sebuah hal penting. Awalnya, kedua orang tua Teron tidak nyaman bertemu dengan pelatih. Namun pelatih mencoba mengkondisikan suasana. Ia meminta maaf atas masalah sebelumnya dan kini ia mencoba memperbaiki situasi dengan hal baru. Ia menjelaskan pada orang tua Teron kalau ia dan Teron bekerja sama untuk membuat Teron bermain lagi.
kini Teron akan menjadi pemain internasional. Mereka memasang iklan dan mencari penawaran terbaik. Akhirnya mereka menemukan itu. Kemudian pelatih memberikan berkasnya. Teron dibayar mahal, kini orang tuanya tidak perlu lagi bekerja. Ia akan homeschooling karena bagi Teron, ibunya adalah guru terbaik. Setelah berbincang dengan orang tuanya, Teron langsung bergegas untuk bertanding. Malam itu pertandingan antara tim lamanya melawan Liberty. Ia akan bermain bersama tim lamanya. Teron pun memasuki lapangan pertandingan. Ia disambut oleh para penonton. Namun keributan terjadi karena Teron tidak boleh bermain oleh wasit. Pertandingan dianggap non-resmi jika tetap diadakan di gimnasium itu. Mendengar itu, Teron mengambil mikrofon. Ia mengumumkan apa yang terjadi di lapangannya dan menggiring semua orang untuk bermain di luar. Semua orang berhamburan keluar, kedua tim tetap bertanding dengan harmonis, pertandingan pun berjalan dengan sangat menyenangkan. Seperti itulah kisah tentang pemain basket berbakat namun ia masih memiliki usia yang terlalu muda. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.